Action. Bro Yusuf Basnar Caniago SH, aktivis muda Kabupaten Tangerang. Sehat bro? Sehat, alhamdulillah sehat. Kita tahu Bro Basnar ini aktivis muda, salah satu aktivis muda Kabupaten Tangerang. Asalnya. Asal Kabupaten Tangerang. Yang kemarin sempat viral. Gimana bro kegiatan untuk tahun ini? Apa aja? Kegiatan sih tetap lah. Namanya kita berawal dari dunia aktivis gitu kan. Dari ya tetap berorganisasi, ya, punya pasukan. Ya mungkin pusingnya ya bisa dibilang namanya organisasi kan banyak kepala, banyak pemikir, banyak apalagi isinya yang saya pegang organisasi isinya anak muda. Ya. Ya paling sibuknya ya dibilang terlalu sibuk enggak banget gitu. Cuman yang terpenting yang penting organisasi mah bensinnya ada. Siap. Gitu sih. Tapi sahabat ambigu nih pengen tahu dulu nih. Iya. Basicnya dari mana nih Bro Basnar ini nih? Basic saya cerita awal jadi aktivis muda ini. Jadi cerita sedikit. 2013 saya kuliah di Universitas Esa Unggul di Jakarta. Ya kampusnya kalau dari pinggir tol itu kelihatan. Ya. Yes, Pinggir tol ya. 2013 saya kuliah di situ, ngambil jurusan Fakultas Hukum. Di situ ya namanya mahasiswa baru ya kita berproses. Awal proses saya sempat ya namanya mahasiswa baru ikut LK, pengkaderan dan lain-lain lah di situ. Akhirnya awal masuk itu saya di GMHJ. GMHJ itu Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta. Dari situ akhirnya ada namanya kalau di universitas itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, saya pertama kali menduduki jabatan yaitu di Dewan Perwakilan Mahasiswa, ibaratnya DPR-nya. Ya. DPR-nya Demanya. ya Dema. Ya. Kalau bahasa di kabupatennya Dema. Nah, saya megang bagian pemira. Pemira itu ibaratnya KPU-nya pemilihan presiden mahasiswa. Setelah dari situ setahun saya menjabat, langsung beralih ke BEMU. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yaitu Esa Unggul, dan saya menjadi menteri dalam kampus di situ 2016-2017 kalau nggak salah. Nah, dari situ berawal akhirnya saya buat organisasi nasional namanya Gerakan Anak Bangsa. Dan itu sempat dua yang saya pegang sama Pasutra, pasukan Sumatera. Itu bisa dibilang komunitas lah di Esa Unggul, komunitas khusus untuk anak-anak Sumatera yang berkuliah di Esa Unggul, itu tempatnya ya wadahnya itu Pasutra. Nah, dari gerbang saya sendiri ketua umumnya di situ Gerakan Anak Bangsa. Dan waktu itu memang dari gerbang itulah awal mulanya. Namanya juga gerbang. Ya. Gerbang itu kan Gate-nya lah, pintunya. Ya, pintunya bisa dibilang pintunya. Dari gerbang itu terus menanjak itu karir sampai akhirnya saya mengikuti Kongres Mahasiswa Nasional dari Sabang sampai Merauke itu di Riau. Dan di Riau itulah nama Basnar dikenal di nasional. Karena dengan beberapa tragedi nasional ya bisa dibilang namanya kongres pasti ada ricuhnya, ributnya, dan saya delegasi dari Universitas Esa Unggul. Dan pada saat di sana kita menggagas suatu aliansi BEM, yang dimana aliansi BEM itu akhirnya dari BEM Nusantara kita membentuk baru aliansi itu namanya BEM Republik Indonesia. Itu salah satu foundernya ya termasuk saya, Presiden Mahasiswa Jayabaya, terus Tasrif Tuasamu, itu salah satu kita yang menggagas di situ. Dari situ bisa dibilang ya namanya aktivis, kalau nggak demo belum aktivis katanya. Ya, benar. Gitu. Jadi harus demo. Nah, setelah demo besar kita itu evaluasi Jokowi Yusuf Kala. Periode pertama berarti. Periode pertama, dan di situ pun akhirnya ya mungkin belum rezekinya. Saya juga tertangkap kan di situ. Ya mungkin dari situ saya banyak belajar akhirnya bahwa
kawan-kawan aktivis ini memang kalau kita harus bicara dari segi gerakan, nah, semuanya berani, namanya anak muda pasti berani. Cuman aktivis kan bukan hanya sekedar gerakan, tapi kita juga berbicara bagaimana pengkajiannya, bagaimana cara berpikirnya. Gitu. Dan yang saya acuhkan di situ gimana caranya aktivis pada era itu dia kuat secara pemikiran dan dia juga kuat secara argumentasi. Nah, pada saat memang argumen itu tidak punya dasar akan lemah akhirnya. Nah, disitulah 2018 saya itu sempat ada ya bisa dibilang masuk partai politik enggak, tapi enggak masuk juga enggak gitu. Jadi ibaratnya saya main ke DPP Golkar waktu itu ada acara seminar dan saya ya mewakili mahasiswa di situ. Nah, waktu itu masih ada DPP Golkar kalau nggak salah ketua umumnya masih Pak Setia Novanto Ya, dan sekjennya masih Pak Idrus Marham. Ya namanya mahasiswa kalau nggak berontak Bung ya. kurang greget kan di situ. Benar. Jadi pada saat forum saya habisin itu sampai sore. Nah, di forum itu karena memang yang namanya aktivis kan banyak yang anti dengan partai politik. Benar. Nah pada saat di situ akhirnya yang dimana saya sendiri yang nyemplung ke situ Bung, nyemplung akhirnya di situ di partai politik dan menjadi pengurus. Dan kebetulan saya nggak mau masuk ke Golkarnya. Saya tanya ada wadah nggak buat bisa dibilang organisasi yang di luar partai. Nah, saya masuk di AMPI. Waktu itu saya masuk di AMPI jadi pengurus DPP Golkar. Dari situlah awal mulanya saya benar-benar menunjukkan diri bahwa saya organisator yang harus dipertimbangkan sama mereka. Berarti Bro Basnar ini bukan hanya aktif di Kabupaten Tangerang. Iya. Berarti udah menasional Ya. gitu. Terkenalnya dengan nasionalnya. Berarti lari ke Kabupaten Tangerang ini pada tahun berapa nih? Aktif di Kabupaten Tangerang. Nah, ini ada yang lucu. Jadi 2020 itu Permindo, Perkumpulan Muda Indonesia itu terbentuk dengan diketuai Putri Karonisa. Dia sekarang staf presiden Deputi 4 dan saya sekjen nasionalnya. Saya ke Kabupaten Tangerang ini hadir karena dualismenya KNPI. Nah, bicara dualisme KNPI nanti kita bahas nih. Kita seru nih karena terkait sebentar lagi pemuda Kabupaten Tangerang ini lagi nyari bupatinya pemuda. Iya, Jadi, benar. KNPI, wadahnya adalah KNPI. Iya. Berarti bisa ke Kabupaten Tangerang itu larinya langsung ke KNPI. Iya, awal mulanya Awal mulanya KNPI. Tapi KNPI-nya KNPI tandingan gitu, Nah, Bung. Jadi coba kita pengen tahu sejarah KNPI tandingan ini mulanya dari mana coba? Jadi- ada pikiran membuat KNPI tandingan itu seperti apa? Jadi begini, dasarnya apa? Ada salah satu aktivis ya bisa dibilang pemuda Kabupaten Tangerang menghubungi saya itu 2019 kalau nggak salah. 2019 di bulan 7 atau bulan 8 gitu menghubungi bahwa akan membuat KNPI gitu. Saya tanya waktu itu, bukannya udah ada KNPI gitu kan? Dia bilang ada, cuman karena memang ya kita juga grassroots kan akhirnya kita bicara KNPI, bicara grassroots. Di pusat pun acak-acakan, di provinsi acak-acakan, akhirnya Kabupaten Tangerang pun ingin mau seperti itu. Saya bilang, kalaupun memang KNPI ini harus dibuat lagi gitu kan, marwah pemudanya hilang tidak? Ya. Nah pada saat itu jawaban dari kawan-kawan yang menghubungi saya, dia bilang tidak gitu. Tepat 2020 awal kalau nggak salah 2020 awal Musda KNPI tandingan Ya. yang dimana saya diinisiasi menjadi bakal calon ketua. Wah itu udah rame banget dan musdanya itu di dekat Lipo kalau nggak salah di dekat Itu Lipo. sempat viral ya. Sampai Sempat lumayan lah. kepala daerah pun turun tangan. Jadi Tapi tarikan-tarikan untuk KNPI tandingan ini ada nggak di provinsi atau ada nggak di RI sendiri di pusat ya. Tarikannya ada nggak KNPI? Ada lah gitu. Ada ya. Jadi tetap KNPI tandingan itu kita juga tahu sama-sama tahu lah di provinsi ada Ya. Bang Aliana Via dan Bung Rano Alfat Ya. yang mungkin sekarang saya panggilnya Bapak Dewan kalau Rano Alfat. Ya.
Ya mereka berdua ini salah satu tokoh pemuda di Provinsi Banten. Karena memang ya kita bicara KNPI pasti bicara pemuda. Ya, benar. Gitu. Nah akhirnya kabupaten ini terbentuklah KNPI Tandingan itu. Ya sebenarnya bukan tandingan. Kalau saya nilai secara pribadi ya. Cuman saya tidak bisa memaksa untuk orang lain berpikir sama dengan saya gitu. Ya kalaupun memang waktu itu kabupaten terbentuklah KNPI itu yang saya diinisiasi sebagai bakal calon ketua. Dan walaupun di akhirnya saya mundur dari calon ketua dan sama-sama berjalan bersama dengan Ketua Fajrul pada waktu itu. Ya saya sih berpikirnya kalaupun marwah itu tidak hilang, itu dulu garis besarnya. Karena saya kan mempertanyakan marwah pemudanya hilang tidak, ternyata kan tidak katanya. Ya oke, berjalan. Tapi setelah saya masuk ke situ, ternyata luar biasa kabupaten Bung. Ya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nggak semudah yang saya bayangkan gitu kan. Jadi yang saya bilang, saya di nasional pun ya memang namanya dunia gerakan pasti banyak sikut-sikut sini lagi pasti. Cuman kan kalau untuk menjilat saya tidak pandai, Bung. Saya tidak pandai untuk menjilat. Yang saya pikir KNP ini ya seharusnya bisa berdiri kokoh dengan mandiri gitu kan. Bukan hanya membicarakan hal apa kontribusi Pemda kan gitu. Ya garis besarnya namanya pemuda, munculkanlah kreativitasnya. Jangan hanya apa proposal yang menaikkan ya. Saya sebut sekalian gitu, ya ngomong hibah gitu kan. Yang saya pikir ya berarti belum selesai berorganisasinya gitu loh. Karena kan kalau saya prinsipnya begini, di saat saya memegang suatu wadah organisasi gitu kan, saya harus aman dulu dapur saya gitu. Ya. Jadi saya ya sebenarnya diundang begini nih agak kalau saya takut salah ngomong nanti kita terbuka aja. Ditembak lagi gitu kan. Kita terbuka biar pemuda Tangerang tuh tahu gitu loh. Biar marwah pemuda Tangerang tuh biar terlihat gitu. Seperti apa sih inginnya pemuda Tangerang itu? Ya sebenarnya sih kalau saya lihat pemuda sih sebenarnya simpel lah. Dengan pemerintah setempat memperhatikan semuanya aman lah, pasti beres gitu. Cuman satu sisi yang saya lihat sekarang ini setelah lahirnya KNP Tandingan itu nggak butuh waktu lama untuk saya dimarahi para senior semua yang ada di kabupaten. Gitu. Dan akhirnya saya kan berpikir waktu itu, oh ya sudahlah, apa saya harus mundur gitu kan? Karena setelah saya mundur dari pemilihan dan yang Fajrul menjadi ketuanya, saya menjadi bendahara di situ. Saya menjadi bendahara dan akhirnya jelang beberapa lama lah, nggak terlalu lama, saya menyatakan sikap untuk mundur dari KNPI yang dibilang tandingan. Akhirnya saya mundur dari situ, saya pegang. Akhirnya saya mengikuti Musda AMPI. Saya ikuti Musda karena mau bagaimanapun, ya awal saya itu dari AMPI. Kalau untuk dari AMPI pusat ya. AMPI pusat dari AMPI DPP. Dan saya juga banyak terima kasih lah sama ketum AMPI Dito Aryo Tejo gitu. Ya dia walaupun dia tahu saya tukang, ya bisa dibilang brengsek, tukang demo. Iya katanya, bahasanya begitu kan. Tukang ngumpulin massa gini. Cuman kan maksudnya pada saat itu memang kepentingan rakyat yang harus di depan. Cuman yang saya lihat, saya capek gitu. Kalau harus bisa dibilang dobrak tembok Cina gitu kan. Akhirnya udah saya mundur dari KNPI itu. Dari mundur KNPI, ya namanya organisator tuh nggak bisa yang duduk manis diem gitu kan. Ya kita kan, kalau saya sih gini, kalau saya pribadi di saat kita punya otak nih, kita punya pikiran, di saat nggak dibuat untuk berpikir, yang ada nanti malah anteng. Benar. Dengan sendirinya bakal nyaman. Akhirnya kita nggak punya pemikiran untuk ke depan. Akhirnya saya cari celah di situ. Ya saya berpikirnya kan bukan bicara saya di nasionalnya pun ada organisasi, tapi kan saya pingin, saya ini orang Kabupaten Tangerang loh gitu. Saya pingin yang gimana caranya saya di Kabupaten Tangerang juga bisa berkontribusi. Cuman bukan harus saya jadi apa gitu kan, ya mungkin dengan organisasi saya sendiri gitu kan. Nah akhirnya saya pegang lah itu AMPI Kabupaten. Iya, AMPI Kabupaten Tangerang. Ya saya menjadi ketua hasil musda ya, bukan hasil lotre. Hasil musda itu. Benar. Ya itu hasil musda, dan salah satunya banyak waktu itu yang musdanya AMPI bakal diresehin, bakal dirusuhin segala macem gitu kan. Cuman tapi kan itu berhasil, AMPI itu udah berhasil lah. Sudah musda kelar,
beres, terpilih selesai. menjadi ketua Ketua tanpa AMPI Kabupaten ada Tangerang. gesek-gesekan. Gesekan ada. Gesekan sedikit iya. Ya nggak Tapi terlalu berat. setelah itu apa namanya? Mau tanya tentang KNPI tandingan itu dibawa kemana setelah itu? Setelah mundur dari bendung. Saya mau berpikirnya begini sih. Pada saat memang Fajrul tetap membuat KNP itu ingin berjalan, ya saya silahkan gitu. Cuman saya sudah menyampaikan secara realistis bahwa memang ya kalau memang ada dualisme udah pasti pemuda pecah gitu Ya. kan. Jadi nggak sesuai dengan pernyataan awal bahwa pernyataan awal tuh bilang Marwah Pemuda tidak akan hilang dan akhirnya hilang di situ. Ya kan saya kan selalu bilang begini. Kita sebagai agent of change gitu kan, ibaratnya pemuda itu tuh rohnya gitu loh, rohnya dalam suatu pemerintahan dimanapun, mau di tingkat RT pun pemuda itu emang biangnya gitu, karena pemuda itu ya dia mempunyai akal sehat gitu kan, kecuali pemuda yang benar-benar apatis gitu. Nah akhirnya saya berpikir ya kalau pemerintah ingin berbuat baik, katakan baik. Tapi kalau pemerintah membelot, jangankan orang lain, saya yang langsung turun ke jalan untuk menentang kebijakan mereka. Kan itu yang saya bilang. Nah pada saat itu saya lihat pemerintah daerah dengan dipimpin oleh Pak Jaki Iskandar, ya saya lihat sangat baik dan wakilnya Pak Haji Ombi gitu kan. Mereka ingin mempersatukan intinya. Ya, mempersatukan KNPI tandingan itu. Iya, ingin mempersatukan gitu. Cuman satu sisi ada beberapa pihak yang saya lihat nggak mau dipersatukan gitu kan. Tapi akhirnya saya sadar bahwa setiap pemerintahan itu pasti ada oposisi, Bu. Pasti. Itu udah pasti. Iya, gitu. Nah, saya nggak mau termakan hal itu gitu kan. Yang dimana saya datang ke kabupaten, dari pusat saya turun ke bawah ke Kabupaten Tangerang hanya untuk mengacak-acak asal daerah saya gitu. Nah, akhirnya saya buang stigma itu. Oke, kita berpikirnya solusi seperti apa untuk pemuda ke depan. Nah, disitulah akhirnya. Tapi pun saya membuktikan bahwa AMPI ini bukan tipikal organisasi yang ingin, ya tanda kutip tadi yang saya bilang, untuk mengajukan proposal segala macam bla bla bla. Tidak, saya mengajarkan bagaimana semua anggota AMPI yang ada di seluruh Kabupaten Tangerang gitu, bagaimana caranya mereka bisa benar-benar mandiri, bagaimana caranya mereka benar-benar bisa mengeluarkan kreativitasnya, cara berpikirnya gitu. Jadi bukan hanya wadah yang hanya untuk ya bisa dibilang rongrong gitu kan. Ya saya sebagai ketua kan pasti tanggung jawab sama anggota gitu. Tapi ya sebaliknya dibalikan lagi sama saya, AMPI mau dibawa kemana? Ya akhirnya ya udah, AMPI di tangan saya, ya bisa dilihat sekarang di kabupaten seperti apa gitu. Berarti KNPI tandingan itu sudah hilang dengan sendirinya atau sudah diislahkan dengan KNPI pimpinan siapa waktu itu kemarin itu ya? Fajrul Yang diketuai KNPI Kabupaten Tangerang yang Bang Adan Akbarudin. Bang Adan. Iya kalau nggak salah ya, Ya. Bang Abek ya. Bang Abek. Ya kalau saya nilainya, kalau bicara islah, saya pribadi saya islah dengan Bang Abek. Islah, dan AMPI pun saat ini masuk ke KNPI-nya Bang Abek gitu. Nah tapi satu sisi kalaupun Fajrul juga nggak terlalu terlihat kan saat ini gitu, KNPI tandingan itu gitu ya. Karena di pusatnya pun kayaknya udah bersatu ya. Iya di pusat Dari udah pusat bersatu. udah bersatu, dari provinsi ada satu yang belum bersatu di pusat itu. oh masih ada yang Masih belum ada bersatu. Kalau dari provinsi saya lihat sih ya mungkin ya saya sih mendoakannya harus bersatu lah gitu. Ya. Cuma saya berharap di kabupaten ini gimana caranya ya, ini kabupaten gitu, Kabupaten Tangerang, biarkan provinsi seperti apa. Mungkin dengan gejolaknya, dengan retorikanya mereka, dengan argumennya mereka bahwa memang KNPI harus dua. Ya silakan gitu. Cuman maksud saya di kabupaten gimana caranya ya, kalau memang bisa nyatu lah gitu ya. Lebih bagus menyatu ya. Lebih bagus menyatu. Kita minum dulu. Ngerokok boleh nggak nih? Boleh. Oke. Nah, sebentar lagi kan kita tahu semua ada pemilihan bupatinya pemuda Iya. atau DPD KNPI Tangerang. Berarti Bro Basnar ini dengan mengendarai AMPI-nya punya hak suara dong di situ. Coba pandangannya nih sekarang. Setelah terlihat berapa calon yang nyalon nih untuk saat ini? Tiga calon. Iya. Gerbongnya apa aja ini? Boleh lah disebutin. Kalau bicara gerbong sih, ya kita lihat
Bang Jo, ya kan, Bang Jo. Ida, Amalul, ya mereka bertiganya sama-sama punya potensi lah gitu. Potensinya besar ya. Ya, cuman yang saya lihat sekarang ini gejolaknya luar biasa KNPI sekarang. Luar biasa gitu. Luar biasa. Ya kalau memang saya harus nyebut gerbong, ya memang saat ini ya Cipayung lagi bertarung gitu. Gerbong Cipayung semua nih. Berarti gerbong Cipayung semua. Tolong dong, Bung jangan memancing, nanti saya mengeluarkan statement nih. Nggak apa-apa, kita terbuka aja. Iya, saya mah mau terbuka, tapi kan masalahnya rekam jejaknya ini nih, bahaya nih gitu. Pandangannya apa terkait kepada para calon murid? Pandangannya? Ya. Saya mah nggak punya pandangan gimana-gimana lah sama mereka gitu, karena memang Ampi tidak mengeluarkan rekom. Tidak mengeluarkan. Tidak mengeluarkan Berarti rekom. rahasia ya itu mah. Ampi tidak mengeluarkan rekom, Ampi ya hanya sebagai voter gitu kan, karena memang ya semua orang juga punya hak, semua orang juga punya kesempatan gitu kan, dan yang paling terpenting kalau saya pribadi ya, saya menilainya ya semua orang tidak punya keberuntungan gitu. Karena beruntung itu menurut saya kesempatan yang dibarengi oleh kemampuan. Benar. Saya nggak percaya dengan beruntung itu. Kata, oh ini beruntung jadi ketua, ini beruntung, nggak percaya saya. Gitu. Jadi yang saya percaya beruntung itu adalah di saat orang punya kesempatan, ya kan? Tapi kalau dia punya kemampuan, jadilah itu beruntung. Gitu. Nah makanya saya lihat, saya pun sebenarnya ingin mencalonkan. Dari awal kan memang sudah terdengar lah gimana caranya saya mobile ke kawan-kawan. Cuman memang waktu itu berbenturan dengan Pilkades ya kan. Dengan Pilkades kebetulan saya mendukung sahabat saya di desa saya gitu. Di desa saya mendukung sahabat saya dan alhamdulillah ya, menang. Menang apa nih? Ya alhamdulillah menang lah sebagai tokoh di desa saya sendiri gitu. Cuman mungkin belum menang untuk duduk di kursi apa? Di kursi panas Kepala desa gitu. Jadi yang saya simpulkan, saya habis berperang, kalau saya perang lagi capek. Benar. Tapi biasanya seorang aktivis itu gatel. Gatel memang gatel. Gatel tuh gatel biasanya. Pasti saya gatel. Selalu ingin membuat apa ya? Manuver Baru biasanya. Tapi dilihat dari suhu, bukan politik sih ini mah ya, suhu dari pemilihan KNPI ini sebenarnya sudah terlihat ya. Sudah terlihat lah. Kalau saya menilainya, apa bermain ideologi? pasti dong. Oh, pasti ya. Pastilah, setiap organisasi mempunyai ideologi yang berbeda. Makanya saya bilang berapa kali nih saya bilang, KNPI itu beda sama Pileg, beda sama Pilkades, beda sama Pilgub, Pilbub gitu kan. Itu beda KNPI itu, karena KNPI itu wadahnya para pemuda, bukan pemuda yang ibaratnya mohon maaf gitu ya, yang apatis gitu kan, bukan pemuda yang nggak peduli dengan lingkungan, bukan. Tapi KNPI itu wadahnya pemuda pemikir loh. Semua warna, semua organ, semua ya, dari tukang olah, dari tukang gebuk, dari tukang ada semua, jilat, ada semua di KNPI gitu loh. Ya. Jadi kalau memang ketiga ini visinya untuk mempersatukan, saya sepakat gitu kan. Cuma kalau masalah suara ya cuma nanti gitu kan. Tapi ada nggak sih oknum yang memanfaatkan pemilihan KNPI ini? Pasti banyak lah Bung. KNPI ini kan seksi, ya kan. Jadi ibaratnya kalau di dunia aktivis ya, ada sebutan bunga dan negara. Negara itu adalah pemerintahannya, bunga itu adalah wanitanya. Wah, kita nggak paham nih kayak gitu. Coba tuh, Nah, jadi gini, di saat kita cinta dengan negara, tapi kalau kita tidak punya cintanya itu bunga. Iya. Cinta itu kan diperoleh, kalau laki-laki ya, memperoleh cinta itu kan dari perempuan. Iya. Kalau kita bicara cinta negara, kalau perempuannya nggak ada, berarti kan cintanya nggak ada, hanya negaranya gitu kan. Benar. Nah sama dengan KNPI ini kan seksi, semua unsur ada di situ gitu. Nah kita harus cinta dengan KNPI-nya gitu. Nah arti kata, tapi cinta yang kita dapat di KNPI ini bukan harus berdasarkan perempuannya, tapi bagaimana kita untuk mempersatukan dan ya cara berpikir yang berbeda ideologi, Bung. Bayangkan aja loh, 107 ya, 107 voter, mungkin ditambah 3 gitu kan jadi 110.
dan beberapa OKP, ya kan? Tapi Iya. saya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi, saya hanya memegang satu OKP. Satu OKP Jadi saja. saya hanya punya satu ideologi berarti. Nggak tahu yang satu orang punya punya lima lima bendera. OKP gitu kan, punya berapa bendera ya. Saya mikirnya cuman kayak ya mungkin dia mumpuni gitu kan. Dia mumpuni dan dia bisa, atau memang OKP-nya hanya sekedar ya bisa dibilang hanya hidup enggak gitu kan, hidupnya pada saat musda kan itu 3 kita- tahun sekali hidupnya. ya itu Apa? sama-sama tahu lah kita gitu. Ya, pasti kan seperti itu gitu kan. Banyak juga yang OKP yang hidup untuk bersosial, berkomitmen untuk benar-benar berjalan itu kan sedikit gitu. Dan OKP ini kan memang kalau udah musda KNP mah hidup semuanya. Hidup Gitu. semua ya. Hidup Termasuk semua. senior apa gimana? Termasuk lah. Oh termasuk. Senior apa tetap ikut campur dalam KNP atau gimana? Pastilah, pasti. Pasti. Pasti kalau senior mah pasti. Karena saya mikirnya kalau dibilang senior ya mereka juga punya andil gitu kan. Cuman ya saya pikir tetaplah di saat kita ingin diakui ya kita harus memunculkan cara berpikir kita kan. Saya menilainya di saat kita punya kemampuan dan punya kapasitas ya ibaratnya kita nggak akan diasingkan dimanapun gitu. Karena kan memang orang ini kan ya apalagi untuk para aktivis lah, aktivis organisator itu kan yang dinilai itu kan bukan dari fisik, bukan dari apa gitu kan, tapi yang dinilainya ya dari cara berpikirnya. Pingin ke depan apa pingin ke belakang gitu loh. Tapi yang pasti perebutan KNPI ini bukan perebutan hibah ya. Jadi visinya bukan ke situ ya. Terlalu keras nih Bang. Saya bilang iya, salah. Saya bilang enggak, dibilang munafik gitu kan. Tapi intinya inginnya dibawa kemana KNPI? Ingin ya. Ya. Ini mas saya mewakili pribadi ya. Oke, pribadi. Kalau saya pinginnya KNPI ini ya bisa mempersatukan gitu. Malah saya berharapnya dari kubu Fajrul gitu kan. Ya walaupun memang saya yang menginisiasi, tapi saya kan sudah tidak ada di dalam itu gitu. Nah, coba dirangkul, coba ditemui gimana kalau memang ini ya coba disatukan gitu kan. Biar sama-sama ya kita satu visi lah untuk membangun gitu. Ya sekarang gimana kita membangun pondasi? Orang pasir ya diacak-acak gitu kan. Iya, benar. Kan ibaratnya begitu. Semennya ada yang disingkiri. Iya gitu. Jadi ini saling sikut, saling sikat gitu. Jadi kalau udah disikut nggak puas harus disikat gitu kan. Iya. Nah makanya saya untuk sekarang akhirnya Ampi nggak merekop. Apa ada niatan untuk membuat KNPI tandingan lagi? Wah bisa jadi, Bisa jadi ya? bisa jadi. Kita lihat setelah ini gitu. Ya kita lihat aja nanti gimana. Cuman ya mungkin setelah ini bakal rame gitu kan. Tadi Bung bilang saya bakal buat KNP tandingan, terus saya jawab bisa jadi gitu kan. Kan bisa jadi ini kan artinya banyak gitu. Ya, cuman maksud saya kalaupun ini selesai gitu, ini selesai dan bisa mempersatukan, ya buat apa ada tandingan gitu. Ya. Tandingan itu kan hanya untuk mencolek. Hanya untuk mencolek, ini loh ada orang yang nggak lo perhatiin gitu. Ini loh ada orang yang bener-bener pingin mengabdi tapi nggak lo lihat gitu. Jadi cuma hanya itu gitu. Tapi pada saat memang sudah dirangkul, ya arti kata rangkul ya. Ya. Arti kata rangkul tuh bukan lo panggil nih, mau ngisiin, bukan lah. Karena kalau saya pribadi, Kebanyakannya kayak gitu kayaknya. kebanyakan ya. Kebanyakannya kayak gitu. Wah ini Mas Adis, nanti saya buka semuanya kalau begitu. Jadi kalau emang kawan-kawan gimana ya? Kalau kawan-kawan pingin dirangkul atas dasar dapur gitu kan, yang saya lihat ya nggak akan pernah berkembang gitu. Ya saya salah satu, saya pernah ke Makassar gitu kan, pernah ke Riau. Di Makassar saya melihat gimana cara anak-anak muda berpikir secara kritis, menghasilkan sesuatu untuk daerahnya gitu. Yang kita lihat sekarang Kabupaten Tangerang ini memang gimana caranya kita bisa manage dulu kita. Gimana caranya kita bisa mengatur gitu kan, mengatur daerah kita gitu yang terkenal dengan daerah industri kan gitu kan. Ya sebenarnya dengan adanya daerah industri ini ya pemuda tuh peran aktif aturan gitu. Harusnya lebih mudah ya. Harus lebih mudah lah. Terlihatnya KNPI ini di zohirnya ya bermainnya di kalangan pemuda atas.
apakah memperhatikan pemuda-pemuda yang di bawah gitu, seperti di kampung-kampung terkait tadi zona-zona industri, apakah KNPI ini memperhatikan ke situ gitu, atau apa itu urusan kepala daerah? Ya kalau saya lihat kan ibaratnya KNPI ini harusnya menjadi motor implementasi pemerintah. Apapun yang bisa dikerjakan oleh KNPI kerjakan, tapi ya tetap membawa program pemerintah gitu kan. Ya kalau bicara KNPI lebih enak di atas, memang di atas enak Bung. Enak, ya? Iya kan, walaupun banyak angin gitu. Takutnya angin badai itu. Tapi yang saya lihat ya di atas tuh enak gitu. Di atas mungkin lebih adem gitu kan, kalau di bawah lebih panas mungkin begitu. Gitu. Ya kalaupun memang KNPI yang sekarang ini hadir untuk memotori implementasi pemerintah, ya implementasikan dengan benar, gitu loh. Jadi kalau dari atas A, di bawah harus A gitu. Sepakat, ya. Jangan di atas A, di bawahnya PZ gitu kan. Tapi itu sebenarnya seru kalau seperti itu, dibandingkan A ke bawah, kayaknya kurang ada bumbu-bumbu gimana gitu. Bumbu-bumbu pecundang gitu. Jadi kalau yang saya lihat, ya kalau memang atas dasar KNPI ini bicaranya di atas gitu kan, ya berarti harus ada yang didiskusikan lagi, discuss lah dengan benar gitu kan. Karena memang ya pemuda ini rohnya loh. Ya. Nah kalau rohnya ini sudah hilang ya pemudanya hancur akhirnya gitu. Ya menurut saya, kalau saya sih menilainya, kalaupun memang harus turun ke bawah loh kan, KNPI kan sampai ke kecamatan. Ya. Kecamatannya ada gitu kan. Ayo gitu, nanti siapapun yang menjadi ketua terpilih gitu kan, ya gaungkan ke kecamatan itu gitu kan. Nggak perlu dong sekelas DPD, ketua DPD-nya yang harus turun langsung kan, nggak perlu sebenarnya. Dia punya setiap ketua kecamatannya gitu kan, gampang kok Bung. Tinggal bilang ke ketua kecamatan, oh ini ada program dari pemerintah nih, tolong sosialisasikan gitu kan. Nah yang dianggap KNPI ini diam kan karena dari atasnya pun tidak memberikan solusi yang baik gitu Ke bawah. Iya, nah contohnya kayak sekarang yang ya apalagi kita lagi masa pandemi gitu kan, COVID, vaksin harus di mana-mana gitu. Ya harusnya KNPI bisa mewadahi. Yang simpel aja dulu, saya ngasih gambarannya Yang simpel. kecil-kecil aja dulu. Iya, yang kecil dulu. Mewadahi dari setiap kecamatannya bilang, ini ada vaksin nih, Dari KNPI. gitu kan? Ya. Ini KNPI vaksin yuk. Oke. Yang simpel ya, walaupun memang KNPI-nya AB kemarin ya saya bilang ya bagus lah, dia tetap ya vaksinasi ada gitu kan. Nggak masih dalam koridor lah, kalau saya lihat masih dalam koridor. Oke, statement terakhir terkait Musda apa? Aman, tentram, contohkan sebagai pemuda Kabupaten Tangerang, walaupun musdanya bukan di Kabupaten Tangerang, dan harus bisa sama-sama bersinergi untuk Kabupaten Tangerang. Itu aja. Terima kasih sekali Bu Basna. Oke, siap. Untuk kali ini mungkin kita cukupkan.